Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Arosari dengan akhiran NIM 154 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa yang sangat berprestasi di bidang seni budaya Jawa. Selamat pagi Mas Rangga, bisa perkenalkan diri terlebih dulu? Ya, saya Rangga Pratistri dari Pendidikan Bahasa Jawa, Program Bahasa Daerah. Untuk sekarang ini kesibukannya apa ya? Ya, kesibukannya kayak gini lah. Di rumah, kuliah, terus tidur, makan pulang, tidur, makan pulang. Baik, selanjutnya nih Mas, bagaimana dan apa saja yang menjadi latar belakang Mas Rangga mendapat gelar sebagai mahasiswa berprestasi di bidang seni budaya Jawa? Sebenarnya ini ya, saya bukan mahasiswa berprestasi, cuman suka aja sama itu ya, terus itu latar belakang saya. Memang saya dari kecil suka dengan budayaan, khususnya seni pertunjukan. Iya. Dari bidang apa saja nih? Saya untuk dasar saya belajar pertama di bidang seni pertunjukan itu ada Mbak Mocopat. Itu menjadi dasar saya untuk memasuki dunia seni Mocopat. Lalu saya belajar pedalangan. Mestinya kalau di pedalangan harus belajar kerawitan, harus belajar seni teater dalam pertunjukan pedalangan, terus belajar hitungan tari juga. Kemudian apa saja sih yang menjadi motivasi Mas Rangga untuk menekuni seni budaya tersebut? Motivasi saya pernah ada bisikan. Ini santai lagi ya, santai. Bisikan dari diri saya sendiri. Jadi saya suka dengan musik. Terus di situ melihat teman-teman yang seangkatan saya, seangkatan saya itu pada radong, kalau nggak dong, nggak paham akan kesenian dan kebudayaan Jawa. Terus saya itu, hati saya itu seperti ada yang menggedor-gedor, ada yang menggedor, ayo begini. Gitu. Jadi motivasi saya agar teman-teman saya itu paham dan saya bisa kalau bahasa Jawa itu melestarikan budaya Jawa ya Mas? Melestarikan budaya Jawa itu sendiri. Oke, lalu dalam bidang seni pedalangan nih Mas, Iya. Mas Rangga tuh harus belajar apa saja sih yang menjadi jalan yang sangat berprestasi, dan apa saja yang menjadi tantangannya dalam belajarnya? Wah, berat. Ini kalau ada sangat berprestasi itu bohong banget. Enggak, jadi tapi gini Pak. Tentunya kalau saya melihat proses saya sendiri dari nol koplong sampai nol lagi, masih nol, nggak pernah berisi itu, ya tentunya prosesnya sangat panjang. Sebenarnya kan saya itu dari SMP, terus dari pokoknya tidak seperti akademik, tidak seperti sekolah biasa, tidak seperti les privat, menulis privat, matematika, privat, IPA dan lain sebagainya, itu yang bidangnya akademis. Tidak seperti itu. Tentunya lebih
lebih keras dahulu ya. Dulu tuh proses saya itu biasanya latihan itu minimal kalau dihitung minimal itu 5 jam itu mesti ada. Itu proses di luar sekolah. Jadi di rumah sampai larut malam membuat naskah, terus ajar memegang wayang, atau kalau di pedalangan itu istilahnya ada sabetan, terus suluk itu kayak orang penyanyi itu. Iya kayak sinden, tapi kalau di dalam sendiri ada dari suluk itu, terus ada lagi pemahaman gending. Jadi pada tempatnya itu harus melakukan apa, harus mulai berbicara kepada sendiri, dan itu prosesnya sangat lama sekali, Membutuhkan waktu yang begitu lama ya? begitu lama, tidak singkat. Baik, kemudian nih untuk bidang seni lainnya, Mas Anggani juga harus belajar dari mana saja yang harus dan apa saja yang harus dipelajari, ini dari segi teknik latihannya biar bisa lancar dalam seni pertunjukan, dan apa saja yang menjadi tantangan Mas Angga? Kalau tadi bidang yang di luar pedalangan, tadi saya kalau bidang di luar pedalangan itu ada itu seni kria, tapi saya lebih ke warnai, melukis itu. Terus saya itu belajarnya dari teman, banyaknya teman saya, terus ada guru saya pokoknya sekolah gitu lah. Itu terus ada rapitan kan sama, rapitan saya juga mencari ya ngobrol-ngobrol ya seperti ini Mbak, ngobrol-ngobrol terus tanyalah sambil bertukar pikiran, bertukar ilmu. Terus saya juga sowan guru saya. Terus selain rapitan juga ada teater itu saya baru saja sekitar 1 tahun ya 2 tahun itu saya belajar. Tapi kan kalau transisi dari kayak kan saya teaternya teater Jawa, Toprak. Oh iya, Toprak. Yang kemarin waktu di UNJ itu ya? Ya itu saya transisi saya ke pedalangan mau ke teater agak enak. Oh iya. Jadi tidak terlalu lancar. Ya, jadi ada hubungannya ya? Iya, sama-sama dengan hubungan bahasa Jawa, dan teknik-tekniknya pun tidak terlalu jauh, terlalu rumit. Ya rumit, ada rumitnya, tapi bersamaan 11-12 sama dengan teater di dalam pedalangan. Terus ada tantangan tersendiri nggak Mas untuk mempelajari seni teater itu? Ada. Tantangan sendiri itu banyak ya, banyak, ada masalah yang belum terpecahkan. Masalah ada masalah dan ada target yang belum terpecahkan di dunia teater itu, terutama saat kita latihan itu bagaimana, kalau saya sendiri ya, tantangan saya sendiri bagaimana bisa meresapi sebuah peran dengan cepat. Itu tantangan saya mencari. Jadi bertolak belakang dengan pribadi kita. Misalnya pribadi kita beralasan urahan, seneng sugoro, dan pokoknya orang begal gitu. Misalnya saya sebagai contoh. Tapi kalau saya kan orangnya baik. Jadi misalnya gitu, orangnya beralasan terus pokoknya kapean kolah. Nah itu pada saat Toprak itu disuruh menjadi tokoh yang pendiam, berwibawa, pokoknya jiwa satria. Wah itu tantangan besar. Jadi harus beradaptasi ya? Harus beradaptasi. Ada juga kalau dari dasar pribadinya sendiri itu orangnya pendiam, orangnya pokoknya
bidang kedokteran udah berapa ya, sekitar lupa saya berapa kali, tapi sangat rasanya ini dia sangat bahagia bombong pada saat kemarin di Surabaya itu karena saya bisa bermain di rumah saya sendiri di UNY, terus yang terutama saya ya setengah saya bangga, setengah juga saya malu itu lain saya itu terpapar gitu. Aku betul wah lain bener terpapar gitu, elemen lagi gitu. Tapi saya sendiri sangat bangga. Ya alhamdulillah bersyukur. Terus banyaklah pada saat terutama pementasan juga besar itu mendapatkan tepuk tangan itu sangat besar. Ya, sangat besar. Mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan sebuah tawaan atau apa ya, guyonan. Ya, ekspresi dari penonton itu sendiri saat kita menjalankan peran tersebut. Neng hati ini seneng. Terus yang dalam bidang perdalangan Mas, apa yang paling berkesan buat Mas Rangga dalam seluruh tunjukannya? Oke, dalam dunia perdalangan saya lupa. Lama sekali ya? Dalam suara mayang lali. Oh iya, mencoba berekspresi sendiri tanpa naskah. Itu kemarin saya itu terakhir mayang di Klaten. Itu saya mencoba menata diri saya. Kan biasanya saya mayang itu sedikit pakai naskah, cuman kalau kena lali terus pakai naskah, jaga-jaga di jalan jaga-jaga. Itu tapi kemarin terakhir tahun berapa lupa bulan apa ya, rumah kemarin itu ya, itu di Klaten saya mayang itu saya mencoba seorang naskah, tidak pakai naskah. Itu salah satu yang berkesan hidup saya. Ya improv ya, kalau dilihat penampilannya memang lebih jelek dari biasanya udah jelek itu lebih jelek lagi. Nah itu ya, tapi itu menjadi nilai yang besar bagi saya karena saya sudah mencapai target kecil saya, yaitu mayang lepas naskah. Oke. Baik, untuk Mas Rahmani juga sebagai mahasiswa aktif kan di USG dan di organisasi juga ya khususnya. Bukan aktif, Mbak, mencoba aktif. Mencoba aktif. Bagaimana sih tips dari Mas Rangga untuk dapat membagi waktu? Tips? Ya, tipsnya. Tapi sebelumnya saya juga ini masih mencoba untuk membagi waktu itu jadi memanage waktu. Pertama saya bedakan dulu hari biasa dan hari kalau hari biasa saya intenskan ke kuliah, ke organisasi, tapi itu jadi seperti jam berjalan pada waktu misalnya jam 7 sampai sore itu saya limpahkan kepada kampus dan organisasi yang saya cintai ini. Sangat cinta UNJ. Wah, sangat cinta itu. Terus habis pulang dari kampus ya udah saya lepas dari kampus, lepas dari organisasi, saya fokus ke apa yang saya mau. Misalnya kalau ini jadi ada positif dan negatifnya. Nah, aku pengen dalam tugas ya garap. Nah, orang pengen ya garap liane. Misalnya saya pengen baca buku atau buka-buka HP, main HP gitu, atau main di luar rumah sama teman-teman. Tapi ya itu tugas itu ya
yang sangat susah, masih sangat susah. Terus cuma 1 minggu itu saya lebih intens ke apa ya? Zaman saya itu self reward apa pak? Oh, self Self reward. Tapi self reward saya itu lebih ke bermain dengan teman-teman di desa. Terus kalau itu belajar ragenah, itu melepaskan stres ya mas? melepaskan stres, tapi enggak ya itu kalau biasanya tidur terus jajan-jajan, tapi gading saya itu orangnya itu kiri, nggak punya apa ya terus bahagia sama teman-teman aja itu udah tidak senang sekali. Senang sekali. Nah untuk yang terakhir nih mas, apa sih harapan mas Rangga untuk anak muda zaman sekarang agar bisa berprestasi dan juga berkontribusi untuk melestarikan budaya Jawa? Harapan saya itu terutama teman-teman tetap mengenal, harus bisa mengenal kebudayaan Jawa, entah itu nggak Jawa aja ya, maksudnya Indonesia entah dari kebudayaan adat istiadat, bahasa, terus sopan santun dan seni pertunjukannya atau seni lainnya di luar seni pertunjukannya itu sendiri, karena itu jadi salah satu fondasi bangsa yang merdeka itu adalah yang mengenal bangsa itu sendiri. Baik, terima kasih ya Mas Rangga. Ya. Sepertinya kita sudah menggali begitu banyak tentang prestasi Mas Rangga yang sangat menginspirasi bagi kalangan anak muda untuk berkontribusi melestarikan budaya Jawa. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada anak muda untuk melestarikan budaya Jawa. Saya Isneni Arumsari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo kepingin medal saking Kadipaten Purwosari. Loh, Kawit alit ngantos diwasa. Kulo dereng dipun keparengaken medal saking Kadipaten Purwosari punika Kanjeng Rama. kenapa? Kenapa kowe pengen metu saka Kadipaten Purwosari, Nger? Purhanon,